kembali lagi dengan kami di sini. Masih dengan permasalahan yang sama, yaitu kami kali ini akan membahas terkait permasalahan e-wallet Dana. Permasalahan e-wallet Dana yang dimana sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kalian semua tentu tidak asing lagi dengan Dana, yang merupakan salah satu dompet digital yang cukup terkenal di Indonesia, dan juga merupakan salah satu dompet digital yang juga pernah mencapai top 1 dompet digital di Indonesia. Nah, aplikasi ini tuh dapat memudahkan kalian melakukan berbagai macam transaksi online, mulai dari pembayaran secara non-tunai, QRIS, transfer uang, maupun pembelian secara online. Namun, di balik kemudahan dan keunggulan yang ditawarkan oleh Dana, tersimpan banyak masalah-masalah yang pernah dialami oleh nasabahnya maupun Dana sendiri. Nah, permasalahan ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, dari video sebelumnya itu, kami telah mengidentifikasi sebanyak 4 macam masalah yang banyak dikeluhkan oleh para pengguna Dana. Di antara lain masalah tersebut adalah saldo nasabah yang tiba-tiba hilang atau raib tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa informasi. Yang kedua adalah permasalahan terkait nasabah yang kesulitan memindahkan akun dari akun lama yang akun baru. Misalnya saat nasabah itu ingin mengganti nomor telepon atau KTP mereka belum tidak aktif kembali dan mereka ingin menggunakan akun baru, namun sayangnya Dana itu loginnya sangat susah dan banyak sekali nasabah yang mengeluhkan hal itu dan merasa kesal. Terus yang ketiga adalah maraknya terjadinya phishing atau penipuan yang mengatasnamakan Dana, bisa melalui SMS, telepon, WA maupun para pelaku itu mengirim link kepada nasabah. Nah, tentu hal ini tuh dapat merugikan nasabah karena juga banyak nasabah yang sudah tertipu. Dan yang terakhir adalah gagal top up. Nah, gagal top up ini saat nasabah mengisi atau men-top up Dana dari bank ataupun dari merchant-merchant lainnya, namun tuh setelah ditunggu-tunggu padahal udah dinyatakan berhasil tapi tidak masuk ke saldo Dana mereka. Kemudian pada video kali ini kami akan melakukan validasi permasalahan dan juga analisis permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan review literatur dari review para konsumen Dana di akun resmi X atau Twitter Dana dan hasil wawancara dari beberapa pengguna Dana yang langsung kamu temui. Nah, berdasarkan riset dan data yang kami kumpulkan melalui review ataupun komplain dari pengguna Dana di aplikasi akun resmi X atau Twitter Dana, dan juga dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna Dana, terdapat 4 permasalahan besar yang sering dialami Dana yang akan kami analisis dan validasi untuk permasalahan tersebut kali ini. Yang pertama, saldo nasabah hilang yang sudah saya sebutkan tadi. Bayangkan saja uang yang sudah kita simpan di dalam dompet digital yang kita anggap aman dan juga mudah efektif berkurang tanpa adanya transaksi yang kita lakukan sama sekali. Nah, biasanya tuh bisa jadi tuh karena sistem yang bug ataupun juga permasalahan sistem. Pencatatan transaksinya juga mungkin masih belum sinkron atau bahkan aksi peretasan akun. Dampaknya tentu sangat merugikan para konsumen atau pengguna Dana, karena bagaimanapun mereka tuh bakal kehilangan saldo mereka tanpa sepengetahuan mereka, mereka tidak melakukan transaksi apapun. Dan hal ini tuh banyak sekali dikeluhkan karena sudah banyak nasabah yang merasakan permasalahan ini. Terus selanjutnya itu yang kedua adalah kesulitan memindahkan akun dari akun lama ke akun baru. Nah, biasanya ini terjadi ketika nasabah itu ingin mengganti nomor telepon ataupun KTP-nya itu mereka udah gak aktif, jadi mereka ingin mengganti, masuk lagi ke akun baru mereka dan memindahkan akun lama ke akun baru. Namun sayangnya tuh prosedur verifikasi KTP sama OTP-nya tuh sangat susah dan kadang tuh mereka tidak bisa atau seringkali gagal. Akibatnya para pengguna ini biasanya tidak bisa mengakses saldo dan harus kehilangan saldo dan juga riwayat transaksinya. Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem migrasi akun pada Dana. Terus yang ketiga itu adalah maraknya penipuan atau phishing. Nah, yang phishing ini yang mengatasnamakan Dana. Modus yang sering dilakukan oleh pelaku adalah pelaku berpura-pura sebagai orang yang mengatasnamakan Dana. Nah, biasanya tuh mereka tuh mengirim SMS, telepon ataupun tautan palsu. Nah, mereka meminta PIN OTP atau password, dan jika pengguna lengah, saldo tuh bisa langsung disalahgunakan. Jadi mereka tuh intinya kayak mengatasnamakan Dana untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri yang jelas dapat merugikan pengguna Dana sendiri. Dan yang keempat dan yang terakhir itu ada gagal top up. Nah, ini tuh masalah teknis yang juga sering terjadi dan banyak dikeluhkan oleh para pengguna. Misalnya pengguna sudah transfer dari bank atau merchant, tapi saldo tidak masuk ke aplikasi,
dana tertahan sementara, padahal bukti transaksi itu jelas ada atau ada tertulis berhasil, namun sayangnya tuh tidak masuk ke aplikasi mereka. Nah, mungkin karena disebabkan oleh gangguan sistem, keterlambatan sinkronasi antar bank, atau masalah jaringan. Nah, bagi pengguna ini butuh waktu yang cepat saat ingin melakukan transaksi, namun karena adanya gagal tawar ini tuh sangat mengganggu dan membawa waktu mereka. Untuk membuktikan apakah masalah ini benar-benar dialami banyak pengguna, kita melihat langsung review dan komentar yang ditulis pengguna di akun resmi Dana di X atau Twitter. Yang pertama adalah masalah saldo hilang. Beberapa pengguna menuliskan saldo saya berkurang sendiri padahal tidak ada transaksi yang sedang saya lakukan. Lalu ada juga yang berbicara saldo saya tiba-tiba raib tanpa aba-aba. Maksudnya bagaimana ini ya? Lalu terdapat juga nasabah yang mengatakan, kenapa tiba-tiba saldo bisnis saya hilang? Kenapa nggak ada informasi lanjutan? Dan masih banyak lagi komplain nasabah dengan permasalahan yang sama. Ini memperlihatkan bahwa masalah saldo hilang memang nyata dan cukup sering terjadi di kalangan pengguna aplikasi Dana. Lalu masalah yang kedua adalah masalah migrasi akun, yang dimana ada komentar dari pengguna yang berbunyi, saya ganti nomor HP tapi akun lama tidak bisa dipindahkan. Sudah coba pakai OTP tetap gagal. Lalu ada berbicara juga seperti ini. Ini kenapa ya pemindahan akun premium kok selalu gagal? Dan masih banyak permasalahan komplain nasabah dengan permasalahan yang sama, yaitu pemindahan akun lama ke akun baru yang lama itu sulit. Keluhan seperti ini membuktikan kelemahan dalam sistem pemindahan akun Dana itu mempersulit pengguna lama untuk memindahkan ke akun barunya. Lalu masalah yang ketiga adalah phishing atau penipuan. Beberapa pengguna juga melaporkan pengalaman mereka terkait penipuan berupa pesan SMS maupun telepon yang mengatasnamakan aplikasi Dana. Ada nasabah yang mengatakan pada sosial media, ada yang mengaku CS Dana lewat WhatsApp. Untung saya nggak kasih OTP saya. Lalu ada yang berbicara juga seperti ini. Saya pernah hampir ketipu link palsu, saldo habis. Tolong ya aplikasi Dana lebih gencar lagi dalam edukasi keamanan. Dari review ini jelas terlihat bahwa masalah yang kita bahas bukan kasus individu, tapi dialami banyak pengguna aplikasi Dana. Lalu masalah yang terakhir adalah gagal top up atau saldo top up yang tidak masuk. Masalah ini cukup banyak dikeluhkan para pengguna akun resmi X Dana. Berikut beberapa komplain dari konsumen terkait permasalahan ini. Yang pertama, mohon bantuannya untuk masalah top up yang tidak masuk. Lalu saldo saya belum masuk padahal saya sudah melakukan top up. Dan masih terdapat lagi keluhan pengguna yang terkait permasalahan tersebut. Komplainan para pengguna ini membuktikan bahwa masalah-masalah tersebut benar adanya dan dialami para pengguna dan berulang dialami oleh pengguna. Hal ini mungkin disebabkan karena sistem Dana yang error dan perlu diperbaiki menjadi lebih baik agar permasalahan-permasalahan ini tidak terulang kembali. Selain dari review di media sosial pada akun X resmi Dana, kita juga mewawancarai beberapa pengguna Dana secara langsung untuk mengetahui pengalaman langsung mereka. Narasumber wawancara pertama terkait masalah saldo yang tiba-tiba hilang. Kami mengambil satu sampel wawancara pengguna dari satu pengguna Dana, dan hasil wawancaranya, narasumber mengatakan pengalamannya yang pernah mengalami permasalahan pada Dana. Nah, narasumber mengatakan bahwa saya pernah mengalami permasalahan saat menggunakan Dana. Saldo saya pernah tiba-tiba hilang saat saya hendak menggunakannya. Dan hal ini membuat saya kaget dan shock. Dan saya sudah berusaha melaporkannya ke CS Dana. Dari sini dapat dilihat pada narasumber pertama ini, narasumber mengatakan kekhawatirannya terkait masalah saldonya yang pernah raib secara tiba-tiba saat ia hendak menggunakan e-wallet tersebut. Namun, ia langsung melaporkannya kepada CS Dana. Nah, hal ini tuh dianggap cukup serius karena sangat merugikannya. Karena saat ia membutuhkan uang tersebut, malah saldo pada dananya hilang secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan narasumber kedua terkait masalah migrasi akun. Narasumber mengatakan bahwa nomor HP saya hilang, jadi saya pakai nomor baru. Tapi waktu login, proses verifikasi gagal terus. Saya sudah upload KTP, tapi sistem bilang tidak cocok. Akhirnya saya bikin akun baru, tapi sayang saldo di akun lama hilang.
Nah, narasumber mengeluhkan waktu login yang lama dan selalu gagal, yang menurutnya hanya membuang waktunya saja dan juga menyebabkan saldonya menghilang. Hal ini cukup membuatnya geram dan merasa dirugikan, katanya. Yang ketiga yaitu adalah masalah phishing. Ada yang pernah SMS saya dengan mengatasnamakan Dana. Untung tidak saya tanggapi karena sudah curiga dari awal. Pewawancara tersebut juga menyampaikan kritik dan saran kepada Dana dengan mengatakan Dana perlu meningkatkan keamanannya dan privasi nasabahnya agar tidak terjadi penipuan seperti ini lagi dan banyak merugikan orang. Yang terakhir adalah hasil wawancara dengan narasumber keempat terkait permasalahan gagal top up. Jadi narasumber mengatakan bahwa saya pernah top up lewat bank, uangnya sudah keluar tapi saldo nggak masuk ke aplikasi. Saya tunggu 2 hari baru masuk setelah lapor ke CS. Kalau lagi butuh cepat, jelas ini bikin repot. Narasumber juga mengatakan ia sampai harus meng-top up kembali sehingga ia harus mengeluarkan uang lebih banyak dan kehilangan saldo sebelumnya. Nah, dari testimoni keempat narasumber ini yang merupakan para pengguna Dana semakin menguatkan bahwa permasalahan yang ada di Dana ini benar-benar nyata dan bukan sekedar isu kecil. Dan perlu ditanggapi oleh Dana agar tidak terulang lagi karena beberapa para narasumber juga mengatakan mereka tetap menggunakan Dana karena menurut mereka di balik semua permasalahan yang ada, Dana tetap memberikan manfaat bagi mereka. Jika analisis lebih dalam, permasalahan ini akan memiliki dampak yang begitu besar. Yang pertama, turunnya kepercayaan pengguna. Jika saldo bisa hilang atau migrasi akun gagal, orang akan ragu menyimpan uang mereka di aplikasi Dana. Hal ini menyebabkan loyalitas pengguna Dana itu akan menurun dan mereka tidak percaya lagi terhadap aplikasi Dana. Yang kedua, ada risiko kerugian finansial. Penipuan dan phishing menyebabkan saldo nasabah habis disalahgunakan, yang mana sebenarnya hal itu bukan 100% kesalahan Dana, melainkan orang yang melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Dana. Namun, tetap saja para pengguna Dana yang dirugikan, serta membuat nama baik Dana tercemar. Hal ini harus diambil tindakan tegas kepada para pelaku agar tidak terulang kembali. Yang kedua, terganggunya pengalaman pengguna. Kesulitan teknis seperti migrasi akun gagal membuat transaksi sehari-hari terhambat, yang mana membuat pelanggan menjadi malas dan mungkin tidak kembali menggunakan Dana sehingga menurunkan tingkat penggunaan aplikasi Dana, yang mana sebelumnya Dana merupakan aplikasi e-wallet terkemuka di Indonesia. Yang keempat, dampak dari pengguna yang mengalami gagal top up yang jelas merugikan para pengguna karena harus kehilangan saldo karena top up sebelumnya tidak masuk dan akhirnya mereka melakukan top up 2 kali. Hal ini mengganggu kenyamanan transaksi harian dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan sehingga akan sangat berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan merugikan Dana dari sisi reputasi atau nama baik Dana yang sudah banyak dikenal dengan e-wallet terkemuka di Indonesia di kalangan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan pengguna aktif Dana maupun yang hendak menggunakan Dana. Dari pembahasan ini bisa kita simpulkan 4 masalah utama pada e-wallet Dana, yaitu saldo hilang, kesulitan migrasi akun, gagal top up, dan adanya phishing yang mengatasnamakan Dana memang benar terjadi dan tervalidasi. Validasi ini kita peroleh dari review pengguna di akun resmi X Dana dan wawancara pada pengguna Dana. Harapannya Dana bisa memperbaiki sistem keamanannya, memperbaiki layanan migrasi akun,
serta lebih aktif mengedukasi para pengguna Dana tentang bahaya penipuan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga dan layanan dompet digital semakin aman untuk digunakan dan semakin menjadi banyak pilihan orang sehingga tren penggunaan dompet digital terus berkelanjutan dan akan semakin berkembang. Seperti zaman yang semakin berkembang, mengarah ke arah digital e-wallet seperti ini akan sangat dibutuhkan. Maka bagi Dana, harus bisa mengatasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya agar dapat terus bersaing dengan kompetitor dan menjadi banyak pilihan orang saat hendak menggunakan e-wallet.